Tapi yang pasti setiap saya bicara selalu ada gangguan-gangguan dari penonton. Yang ngomong, yang bersorak dan lain-lain sehingga konsentrasi saya terganggu. Kita ini kan sedang dialog dan fokus pada perdebatan. Tiba-tiba di sana ada yang ngomong bilang bodoh, bilang macam-macam lah. Kan kita juga terakhir kan ini kita mau dialog atau kita mau meladenin penonton. Kan seperti itu. Nah, saya sudah ultimatum kepada mama berisik ini ya. Karena ini penuh itu semua pendukung mereka semua saya lihat di situ. Mak-mak semua banyak banget, ditambah lagi ada bapak-bapak udah tua-tua segala macam. Aduh, saya menganggap ini kalau saya berhadapan dengan mereka itu nggak layak saya untuk berhadapan dengan mereka karena udah tua-tua dan mama juga gitu, ngapain calain mereka. Saya bilang, ibu bisa diam nggak? Kan ada tuh di segmen pertama itu. Saya lagi bicara, tolong hargai dulu saya bicara. Karena ketika Roy CS bicara, mereka diam. Hikmat banget mendengarnya. Iya kan? Nah ketika saya bicara, wah gitu. Mengganggu konsentrasi, menjatuhkan mental, ya kan? Kita seperti di kebun binatang jadinya kan begitu. Nah makanya saking emosinya saya bilang, ini saya usir loh kalau sumpah masih teriak-teriak terus. Masih aja terus ngerocos. Padahal saya kasih ultimatum. Saya minta nih security tolong diamankan dong, ya kan, biar ini fair kan gitu. Kalau memang kita mau berdebat secara intelektual, bukan berdebat karena memang lu benci sama gua karena lu merasa kalah, lu tumbalin tuh orang-orang banyak untuk menyerang gua, gitu kan. Nah setelah di segmen 1 itu terjadi pertikaian seperti itu dengan penonton, mama yang banyak ini, bayangin aja Bang Budius ya. Ini emak-emak ini memang saya lihat ini memang tujuannya bukan untuk kondusif. Karena apa? Karena mereka bawa poster demonstrasi di situ. Oh, berarti memang sudah mereka persiapkan. Banyak poster-poster mereka. Apa yang Bung Pitra sempat baca tulisannya? Aduh, poster-posternya itu ya terkait dengan Pak Jokowi nggak enak banget lah bacanya. Oh. Ya sedih juga kita melihatnya ketika memang ajang dialog dan debat itu ada orang demo di situ. Ya kan artinya kita juga merasa dialognya itu nggak nyaman juga. Karena dari segi emak-emak yang berisik itu dia selalu ngomong terus. Sehingga memang saya akui konsentrasi saya terpecah 10. Bukan hanya 2, 10. Yang dari emak-emak, maksudnya dari lawan lagi yang berdebat kan. Dari sana lagi, kiri kanan segala macam. Tapi saya salut sama diri saya karena saya bisa tetap tenang. Walaupun di kiri kanan saya dibentur-benturin kan gitu. Nah, tiba-tiba pada waktu saya bicara, Rismon bilang, ini Peter terlalu banyak bicara. Loh bukan masalah banyak bicaranya, lawan debatnya lagi bertarung dengan saya. Masalah keilmuan hukum. Nah dia maunya itu ketika saya mau memaparkan pandangan hukum, saya langsung di-cut gitu. Lah itu kan namanya memaksakan kehendak dong. Yang namanya kalau berdebat itu kan head to head, ya kan? Dan saya di situ melihat bukan head to head lagi, 5 lawan 1. Anda kan bisa menonton juga Bang Budius. Mulai dari ex-Wakapolri Ukreseno, ngantam saya secara hukum dia berbicara, Rismon, Roy Suryo, belum lagi ada 3 orang lagi pengacaranya yang di luar penonton datang ke panggung, berdiri begitu saya duduk santai seperti itu. Seharusnya kalau orang santai itu kita santai juga, jangan malah berdiri nunjuk-nunjuk begini. Siapa sih yang nggak emosi seperti itu? Padahal saya bilang, saya nonton emosi. Saya kan udah bilang Bang Budius, tolong dong duduk dulu Pak. Itu masih bisa ada ya rekamannya itu, Pak. Sebelum saya tanggapi kalian yang berdiri, ini Bapak tunggu duduk dulu. Tapi nggak mau mereka, nggak jawab aja kata itu. Itu kan namanya pemaksakan kehendak. Perasaan saya, loh, kok saya ini kayak terdakwa kan gitu. Dalam hati, emang lu aja yang bisa marah kan gitu. Oh di situ saya bilang, diam kamu. Saya bilang gitu. Oh dia langsung terima apa lu datang tuh. Rismon semua pada datang ya kan. Roy juga datang, Kurnia datang lagi pasukan mereka mama kan gitu. Oh saya ada Rismon situ. Rismon dia datangi saya, ada Ade Darmawan, dihalangi sama Ade Darmawan ya. Memang saya lihat ini mereka mau main fisik. Bayangin aja kita sendirian di situ. Emang sempat dipukulin nggak, Bung Pitra? Staf saya mengatakan dia sempat kena tangan dia di sini, ya kan? Karena untuk menghalangi, kalau nggak Bung Pitra yang kena itu. Kena. Yang melakukan pemukulan siapa?
Saya Rustam Effendi? nggak kenal itu, tapi staf saya mengaku kepada saya, bang saya dipukul kena tangan saya ini, dan ini saya kena juga kata dia gitu kan. Nah jadi saya bilang ini sepertinya mau adu fight atau kita adu keilmuan. Betul. Kan gitu. Saya ini kan bukan petarung MMA. Iya. Ya kan? Spesialis saya ya masalah hukum. Kalau memang MMA berarti kan saya harus belajar tinju dulu dong dari awalnya gitu. Berubah lagi, bukan belajar ilmu hukum lagi. Betul. Saya sekolah sampai S3 doktor ilmu hukum ya belajar ilmu hukum, bukan mau belajar tinju. Iya. Bukan belajar gulat ya. Bukan belajar gulat. Itu menandakan ketidakmampuan mereka menghadapi seorang pengacara mawar. Bayangin aja, saya baru berapa kali bicara, tapi udah gacor kemana-mana. Iya, gitu. betul. Dampaknya ini mereka, langsung disambut segala macam. Bayangin aja, Bung Budius. Betul. Nah, yang paling parahnya Bang Budius, ketika itu terjadi keributan, ya, dan saya videoikan, datang seorang emak-emak, saya nggak tahu itu istri siapa, Ngambil tapi videonya ya. handphone saya gini. Jangan kau videoin gitu. Iya. Sampai jatuh handphone saya. Oh, sampai jatuh itu ya? Sampai jatuh. Siapa itu? Ya itu ada istri seseorang lah situ kata saya. Brutal sekali gayanya. Brutal sekali sampai jatuh. Terus datang Memalukan itu. Memalukan sekali. Sangat memalukan. Ini sangat kasar sekali gitu. Iya. Kenapa saya videoin? Biar saya ada punya bukti. Benar. Bukan jangan nanti saya yang dituduh melakukan perbuatan yang memang melanggar hukum. Iya. Saya jadikan video, makanya saya minta kepada Adi Darmawan kemarin, kamu jadi saksi saya ya nanti ya, saya videoinnya kan. Oke bang, saya videoin. Datang tuh mama, kamu jangan videoin dong. Pak gitu jatuh. Mati langsung. Iya. Wajahnya kelihatan kok di mati di langsung. videonya Bung Pitra kelihatan Iya kok. gini jadi gitu kan. Lah terus saya Terus bilang, yang kemudian dia teriak-teriak, Pitra pengecut iya. gitu. Lah kan saya nggak kenal dia gitu loh. Ini orang something wrong gitu loh. Lagian debat kok logika yang dipakai, hasutan yang dipakai, narasi yang dipakai pengecut gitu loh. Loh iya. Kan nggak nyambung. Pengecutnya di mana? Iya. Mau dia itu saya tonjok dia Iya, gitu. maksudnya begitu. Saya udah bilang. Jadi memancing keributan Di memang. awal saya melangkahkan kaki di podium, saya udah bilang, Bu, ini karena ibu-ibu rame banget Iya. ya bawa poster dan saya takut sama mama. Saya bilang Betul, saya dengar Saya itu. bilang itu karena saya menghargai mereka. Betul. Tapi jangan saya menghargai mereka, saya ingin menghinakan mereka. Jangan mereka pancing saya untuk saya berbuat yang saya ingin merendahkan mereka gitu loh. Mereka sendiri yang merendahkan diri mereka sendiri dengan tindakan-tindakan mereka. Saya udah bilang saya nggak mau ribut dengan mama karena saya takut dengan mama. Gitu loh. Tapi dengan kebaikan saya mereka manfaatkan, mereka gacor terus sana sini segala macam, sehingga kan kita juga terganggu dan kita merasa juga nggak nyaman gitu loh.